Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang hak akibat pemutusan hubungan kerja. Jadi sesi di video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu alasan pemutusan hubungan kerja. Nah, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi ada 3 hak akibat pemutusan hubungan kerja. Pertama adalah uang pesangon, kedua adalah uang penghargaan masa kerja apabila telah memenuhi syarat untuk uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga adalah uang penggantian hak. Nah, saya akan menjelaskan tentang ketentuan pesangon. Uang pesangon ya, itu tergantung kepada masa kerja pekerja atau buruh. Masa kerja kurang dari 1 tahun ya, itu uang pesangonnya adalah 1 bulan upah. Ya, tentunya untuk di bawah 3 bulan kalau dia masih percobaan tidak dapat ya. Jadi kalau pengusaha memutuskan hubungan kerja dalam masa percobaan di bawah 3 bulan, dia tidak berhak atas uang pesangon. Jadi yang di atas 3 bulan atau setelah diangkat menjadi pekerja tetap tapi masa kerjanya kurang dari 1 tahun, baru berhak atas uang pesangon 1 bulan upah apabila di PHK. Yang masa kerja 1 tahun atau lebih dan kurang dari 2 tahun ya, itu 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, itu 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, itu 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. Yang maksimalnya adalah masa kerja 8 tahun atau lebih, itu 9 bulan upah. Jadi kalau masa kerja 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun, itu maksimal uang pesangon hanya 9 bulan upah. Lalu di pasal 40 ayat 3 diatur tentang besarnya uang penghargaan masa kerja atau uang PMK ya. Nah, ini ada ketentuannya. Yang berhak atas uang penghargaan masa kerja tergantung kepada masa kerjanya. Jadi besarnya tergantung kepada masa kerja. Seorang pekerja atau buruh di bawah 3 tahun masa kerjanya, dia belum berhak atas uang penghargaan masa kerja. Jadi uang penghargaan masa kerja diberikan setelah bekerja lebih dari 3 tahun. Nah, pengaturannya, besaran uang penghargaan masa kerja adalah 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, pekerja atau buruh berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. Jadi range 3 tahun sampai maksimalnya masa kerja 24 tahun atau lebih, itu uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah. Lalu di ayat 4, pasal 40 ayat 4 diatur tentang uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang pertama adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Nah, jadi di sini ada dua kata ya, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Ya, jadi syaratnya dia belum diambil cuti tahunannya,
dan belum gugur. Kalau sudah gugur tidak boleh diambil, ya, tidak boleh diperhitungkan sebagai hak. Lalu biaya atau ongkos pulang bagi pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima kerja. Misalkan dia bekerja di Jakarta, tapi sebelumnya direkrut dari misalkan Surabaya. Nah, maka di sini dia berhak atas ongkos pulang ke Surabaya. Lalu hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, apa itu hal-hal lain? Misalkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, bonus, ya, atau insentif, ya, dan itu belum diambil. Nah, itu bisa merupakan uang penggantian hak. Nah, berapa sih besaran hak yang didapat oleh seorang pekerja atau buruh apabila dia di PHK? Nah, tentunya ini tergantung kepada pertama alasan PHK, ya. Jadi besaran hak itu tadi adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jadi ada 3 hak. Jadi jangan salah paham, ya. Jadi kadang orang, berapa sih pesangonmu? Bukan begitu. Jadi kalau seorang di PHK bukan hanya uang pesangon yang dia dapat, tapi hak atas PHK-nya ada 3, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, besarannya tergantung kepada alasan PHK, lalu masa kerjanya, lalu yang ketiga adalah upah, ya, karena pengalinya adalah upah terakhir yang diterima oleh pekerja. Nah, upah yang dijadikan dasar perhitungan untuk hak adalah upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Jadi kalau misalkan seorang karyawan gajinya 10 juta, tapi komponennya gaji pokok misalkan 7,5 juta, tunjangan tetapnya 1,5 juta, tunjangan tidak tetapnya 1 juta, yang dijadikan perhitungan adalah 7,5 juta tambah 1,5 juta adalah 9 juta. Itu adalah pengali terhadap hak yang diterima oleh pekerja. Nah, tergantung kepada alasan, ya. Jadi saya akan menjelaskan alasan dan besaran yang diterimanya, ya. Alasan PHK dan besarnya haknya. Nah, seperti di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan alasan-alasan PHK, ya. Jadi untuk mem-PHK seseorang buruh atau pekerja, pengusaha harus mempunyai alasan yang jelas, ya. Nah, pertama, ya, jadi kita mulai masuk nih ke besaran hak yang diterima oleh pekerja apabila dilakukan PHK oleh pengusaha. Apabila pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan perusahaan, dan nah, di sini ada tambahannya, pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh, maka hak pekerja atau buruh yang di PHK dengan alasan demikian adalah pertama, uang pesangonnya sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Tadi misalkan di bawah 1 tahun 1 bulan upah, di bawah 2 tahun 2 bulan upah, ya. Jadi kalau seorang pekerja bekerja masa kerjanya 1,5 tahun,
Berarti pesangonnya adalah uang pesangon 1 kali ketentuan, berarti 2 bulan upah. Penghargaan masa kerja dia belum dapat karena belum mencapai 3 tahun. Uang penggantian hak tergantung kepada cutinya yang belum diambil dan belum gugur masih ada tidak. Masih ada nggak ketentuan di perjanjian kerjanya atau di peraturan perusahaan mendapat bonus apa tidak, ya. Nah, lalu kalau alasan PHK ya yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja atau buruh, terjadinya suatu pengambil alihan terhadap perusahaan, maka hak pekerja atau buruh adalah uang pesangonnya sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Apabila terjadi pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pengusaha dapat melakukan PHK dan hak pekerja atau buruh adalah uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan atau 0,50% ketentuan pasal 40 ayat 2, ya, itu uang pesangon. Uang penghargaan masa kerjanya 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Jadi dia lebih kecil apabila terjadi pengambil alihan. Ya, pengambil alihan artinya terjadi pembelian saham dimiliki oleh orang lain, lalu dia mengatur syarat kerja baru yang mungkin jauh lebih rendah dari syarat-syarat kerja sebelumnya, sehingga pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja, pekerja mendapat hak yang lebih sedikit. Lalu dengan alasan pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja, alasannya efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja berhak atas uang pesangon setengah ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4. Lalu pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan datang, ya. Nah, jadi kalau perusahaan melakukan efisiensi disebabkan oleh perusahaan mengalami kerugian, di sini perlu dibuktikan dengan audit, ya, audit keuangan bahwa perusahaan sudah mengalami kerugian. Nah, yang bahaya adalah di ayat 2 ini, pasal 43 ayat 2, ya. Ini tidak perlu audit, ya. Karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, ya. Si buruh atau pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4.